masih online, kita harus tetap bersuka-cita, harus tetap semangat dong pastinya. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau doa dulu nih ya. Sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, Kau sudah mengumpulkan kami Tuhan walaupun masih online. Kiranya Tuhan Yesus yang membantu jalannya ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Biar Tuhan Yesus yang bekerja, hikmat turun atas kami Tuhan, penyertaan turun atas kami. Kiranya apa yang disampaikan bisa menjadi rema untuk kehidupan kami, untuk jalan ke 2021 lebih baik lagi Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mau lanjut ke acara selanjutnya, kita mau dengarkan sambutan dulu dari Ibu Harti selaku Kepala SMK Negeri 8 Semarang. Kepada Ibu Harti dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak Pembina OSIS SMK Negeri 8 Semarang yang kami hormati, juga anak-anakku yang merayakan Natal tahun 2020 yang Ibu cintai. Puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, di siang hari ini kita dapat melaksanakan peringatan Natal tahun 2020. Untuk itu, Ibu sebagai kepala sekolah menyambut baik kegiatan ini dan harapannya peringatan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi tahun ini di mana kita sedang terkena pandemi COVID-19, sehingga peringatan Natal pada tahun 2020 di SMK Negeri 8 Semarang dilaksanakan secara virtual dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anakku yang Ibu cintai, terlebih dulu kita gaungkan branding SMK 8 Semarang. SMK 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, untuk peringatan Natal pada tahun 2020 ini bisa terselenggara dengan baik dan peribadatan bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi pandemi, dilaksanakan secara virtual. Harapannya ini tidak mengurangi kekhidmatan, tidak mengurangi tujuan peringatan Natal tahun 2020. Demikian sambutan dari Ibu. Selamat memperingati hari Natal. Semoga kebahagiaan, kedamaian ada di dalam diri kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih untuk Ibu Harti selaku Kepala SMK Negeri 8 Semarang atas sambutannya. Selanjutnya kita mau dengerin lagi nih sambutan dari Bapak Tumino selaku Guru Kristen SMK Negeri 8 Semarang. Kepada Pak Tumino dipersilakan. Shalom, selamat Natal. Saya sebagai guru agama Kristen di SMK 8 mengucapkan puji syukur kepada Tuhan jika tahun ini kita bisa merayakan Natal bersama dengan cara yang berbeda. Tidak mengurangi rasa syukur kita jika hari ini keluarga besar SMK 8 umat Nasrani, Kristen dan Katolik bisa merayakan seperti ini. Itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana tema Natal Persekutuan Gereja Indonesia dan Wali Gereja Indonesia dengan tema mereka menamakan dia Immanuel, terambil dari nas Injil Matius pasal 1 ayat 23. Di situ tersirat bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Walaupun kita tidak dipungkiri pandemi seperti menghalangi perayaan Natal di seluruh gereja-gereja yang ada di kota kita Semarang, tidak terkecuali di keluarga besar yang setiap tahun kita bisa merayakan Natal secara offline, tetapi hari ini kita harus merayakan Natal secara online. Namun kita selaku orang percaya kita perlu bersyukur sebab Tuhan beserta kita. Kata beserta kita itu tidak
ditentukan oleh keadaan dan situasi. Intinya Allah ini lebih dekat pada setiap umat Tuhan, khususnya untuk anak-anak SMK 8. Biarlah Natal kita syukuri karena kita sedang merayakan Natal, bukan hanya bulan ini, bulan besok, tapi seterusnya. Tuhan ingin bernatalan karena Dia berkata, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Jadikan Natal tahun ini menjadi momen awal untuk terus kita beserta dengan Dia, karena itulah esensi Natal yang sebenarnya. Puji bagi nama Tuhan. Selamat Natal bagi anak-anak semua dimanapun kau berada, dan selamat tahun baru 2021. Biarlah di tahun nanti kita memasukinya, kita memiliki semangat yang baru sebab Tuhan beserta dengan kita. Puji bagi nama Tuhan. Shalom. Halo anak-anakku semua, gimana kabar kalian? Boy harap kalian tetap sehat-sehat saja, baik-baik saja. Dan tak lupa Boy ucapkan selamat Natal bagi kalian semua. Semoga damai Natal, sukacita Natal selalu beserta kita. Anak-anakku yang terkasih, saat ini pandemi belum selesai. Boy harap kalian masih stay di rumah. Kalian hindari dulu acara kumpul-kumpul atau bermain bersama teman-teman. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi kalian. Di sini waktu yang tepat untuk kalian untuk lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Kalian diajak berefleksi untuk seperti apa kehidupan kalian. Boy harap kalian menyadari apa yang sudah kalian perbuat di tahun-tahun sebelumnya. Kalian merubah segalanya, apa hal-hal yang buruk, hal-hal yang harus dibenahi, kalian ubah di tahun ke depan. Tetap jaga kondisi, ingat pesan ibu, selalu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Salam idola, salam sehat selalu. Sekian dari Bayu, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Tumino atas sambutannya. Oke, selanjutnya kita akan apa nih Kak? Kita mau langsung pujian dong pastinya. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Kita mau angkat pujian Tuhan kekuatan dan Mazmur. Batu dan bersama aku hanya padamu.
bagian terbaik kita untuk dengar firman-Nya. Dalam
kami. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu yang mengurapi kami untuk kami menjadi seseorang yang lebih baik lagi Tuhan di 2021 nantinya. Kami serahkan pembawaan firman ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Shalom. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Widi Laksana. Ya, saya melayani di Gereja Esa Masih Kalibanteng. Saat ini bersyukur kita dapat berkumpul bersama, dan terlebih saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk saya sampai di tempat ini, juga untuk guru dan staf karyawan, siswa-siswa SMK 8 ya. Saya ucapkan selamat Natal semuanya, dan yang Tuhan memberkati kita semua. Ya, hari ini saya mendapatkan satu tema, ya, ini tema yang sangat penting. Temanya kasih mula-mula. Nah, ketika kita bicara tentang kasih mula-mula, kenapa ini tema yang sangat penting? Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam Wahyu khususnya, ketika Tuhan memberikan firman kepada 7 jemaat, salah satu jemaat yang ditegur oleh Allah, ini bicara tentang kasih mula-mula. Nah, saya akan membacakan bagi kita semua di dalam Wahyu pasal 2. Ya, Wahyu pasal 2 ayat yang kedua sampai yang kelima. Ya, demikianlah firman Tuhan. Wahyu 2 ayat yang kedua sampai yang kelima. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau telah tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, kalau kita mengerti isi firman Tuhan ini, ya, ini satu teguran dari Tuhan Yesus bagi jemaat di Efesus. Ini salah satu jemaat yang mendapatkan nasihat atau teguran dari Tuhan Yesus Kristus, karena kasihnya yang semula itu menjadi kasih yang pudar, dan itu sesungguhnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita harus mengerti ketika firman Tuhan ini hadir, ya, dan didapati oleh para orang percaya, firman ini sampai kepada kita semua. Dan satu hal yang Tuhan minta di dalam hidup kita, juga Tuhan minta untuk agar kita tidak meninggalkan yang namanya kasih mula-mula. Terlebih kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih mula-mula kepada Tuhan atau Allah. Ya, kenapa? Karena ini adalah sumber. Ketika kita kasih mula-mula kita kepada Tuhan pudar, pasti kasih kita kepada sesama pudar, pasti kasih kita kepada alam semesta pudar, dan kasih kita kepada diri kita sendiri pasti pudar. Karena ini adalah semuanya sentralnya, yaitu kasih kita kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya kasih itu menjadi pudar? Ya, kenapa ya kasih mula-mula itu bisa luntur? Ya, ada 3 hal yang harus kita ingat. Kasih mula-mula luntur, yang pertama, karena manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Karena manusia terlepas hubungan dengan Tuhan. Ya, kalau saat ini kita sedang mendengarkan rekaman ini membutuhkan tenaga listrik. Ketika alat perekam ini lepas dari sumber listrik, maka alat itu tidak berguna apa-apa. Demikianlah kita, ketika kita tidak terkonek dengan yang namanya sumber kasih, maka kasih manusia itu akan luntur dan bahkan hilang. Ya, ingat ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum mereka jatuh dalam dosa,
Mereka suka saling memuji. Ya, inilah tulang dari tulangku. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, yang terjadi apa? Mereka saling menyalahkan. Ya, inilah kejatuhan manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia terlepas dari Allah, maka kasih mereka menjadi luntur. Ya, ini yang pertama. Jadi kenapa kasih manusia menjadi luntur dan kasih mula-mula manusia menjadi pudar? Yang pertama, karena manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, kenapa manusia kasihnya menjadi pudar? Yang kedua, karena manusia berdosa. Makanya yang menjadikan kasih mula-mula menjadi pudar itu adalah dosa. Ya, dosa membuat manusia hancur. Dosa membuat manusia tidak sanggup untuk mengenal Allah. Dosa membuat manusia tidak sanggup mengenal dirinya. Ya, tadi kita sudah mengambil satu pelajaran ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka saling mempersalahkan. Nah, terus kita tuntut lagi. Ya, keturunan mereka apa yang terjadi? Ya, anaknya Kain dan Habel saling apa? Membunuh. Ya. Mereka kehilangan yang namanya kasih. Ya, dimulai apa? Hilang dengan Allah. Yang kedua, karena dosa. Firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 6 ayat 5. Ya, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya ya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya apa? Dosa membuat hati manusia berbuat jahat. Nah, ini adalah lawan dari kasih. Maka ketika kasih yang bertumbuh, kejahatan turun. Ketika kejahatan yang bertumbuh, berarti kasih menjadi turun atau luntur. Nah, rekan-rekan, ini penting sekali untuk kita ya. Kasih menjadi luntur karena yang pertama, manusia kehilangan hubungan dengan Allah. Yang kedua, karena manusia membiarkan dirinya berbuat dosa ya, dan hidup di dalam dosa. Dan yang terakhir, yang ketiga, kenapa kasih manusia menjadi luntur? Ada satu ayat yang harus kita baca saat ini di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-14 ya, firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 14 demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ini yang ketiga. Kenapa kasih manusia yang mula-mula ini menjadi luntur? Yang ketiga, karena manusia lupa mengenakan kasih. Ya, seperti kita mengenakan baju, seperti kita mengenakan jubah, seperti kita mengenakan satu pakaian kehormatan. Ya, demikianlah kasih. Kasih itu harus kita kenakan di dalam hidup kita. Ya. Bahkan di dalam ayat yang lain ya, janganlah hendaknya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Ya. Itu artinya apa? Kasih harus menjadi identitas bagi orang percaya. Maka ini yang ketiga. Kenapa kasih mula-mula menjadi luntur? Yang ketiga, karena orang lupa menggunakan kasih di dalam memutuskan, di dalam merencanakan, di dalam berhubungan dengan orang lain. Ya, saat ini bisnis semakin merajalela. Ya, kalau kita tidak hati-hati, bisnis baik. Tetapi kalau kita mengejar hanya cinta uang saja, yang kita unggulkan di dalam hidup kita adalah spirit negosiasi, spirit hitung-hitungan saja. Kasihnya kemana? Hilang. Ya. Nah, rekan-rekan, ini pelajaran penting bagi kita. Ya, hendaklah kasihmu di dalam Tuhan. Kasih mula-mula itu engkau jaga. Ya, tiga hal ini kita dapat belajar. Jaga hubunganmu dengan Tuhan agar kasih itu terus menyala. Yang kedua, jaga dirimu dari kenajisan dosa agar apa? Hati dan jiwamu tetap suci di hadapan Tuhan dan engkau dapat menghantarkan kasih dimanapun engkau berada. Dan yang ketiga, kedepankan kasih, kenakanlah kasih dalam segala hal untuk mengerjakan apapun. Semua orang bisa pintar, tetapi sedikit orang yang menggunakan kepintarannya dengan hatinya. Nah, maka saat ini melalui firman Tuhan hari ini kita dapat pelajaran penting. Yesus datang untuk
dunia, menyelamatkan dosa manusia, menunjukkan bahwa Tuhan mau memulihkan yang namanya kasih mula-mula dalam diri manusia. Nah, saudaraku, itu yang mungkin dapat saya sampaikan ya. Mungkin sedikit, tetapi biarlah firman Tuhan yang memberikan kita pengertian semakin dalam. Nah, mungkin kalau ada yang mau meruncingkan atau memperdalam dengan pertanyaan, silahkan di Mbak Kipi atau Kesia. Oke, mau tanya nih Om, kita kan udah lama pandemi ya kan? Ya. Terus banyak orang yang ibadah kan di rumah nih Om. Ya. Mungkin Kesha pernah ngerasain nggak kayak rasanya tuh hambar aja gitu ya? Iya. Itu gimana caranya kita bisa kembali lagi ke semangat kita yang awal? Kalau ibadah tuh semangat, kalau pergi ke gereja semangat kayak gitu. Itu gimana Om? Oke ya, kembali lagi untuk semangat ke gereja gitu ya. Kembali lagi bagaimana semangat untuk datang kepada Tuhan. Ya, tanpa kita sadari rekan-rekan, sesungguhnya iman kita ini kadang-kala kita lupa menggantungkan iman kita kepada siapa. Ya. Kadang kita menggantungkan iman kita kepada teknologi. Kadang kita menggantungkan iman kita kepada pendeta. Nah, itu semuanya salah. Ya. Fokus iman kita, fokus hidup kita adalah kepada Tuhan Allah. Ingat ya, ketika Tuhan ketemu sama seorang wanita, kamu sekarang ini masih nyembah aku, menyembah Allah di dalam gunung ke gunung-gunung. Ini ngomong sama orang Samaria. Ya, tetapi waktunya nanti kamu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, artinya apa? Penyembahan yang tidak dibatasi oleh apapun, roh kan. Ya, ini bukan berbicara tentang menyembah di dalam bahasa roh, tidak. Tetapi menyembah tanpa batas. Yang menyembah di dalam roh artinya apa? Tanpa batasan apapun antara engkau dan aku itu terkonek. Walaupun keadaan apapun ya yang membatasi ya, dan di dalam kebenaran bicara fundamennya harus firman, harus Alkitab. Nah, kembali lagi, bagaimana spirit itu harus kita munculkan? Kita harus menyadari bahwa hubungan kita itu tidak tergantung dengan pendeta. Hubungan kita adalah tergantung dengan Tuhan. Ya, waktunya kita memang harus bersekutu, iya. Tetapi bersekutu ini jangan menjadi ilah untuk kita menyembah Tuhan. Ya, bersekutu dengan orang-orang percaya ini menjadi satu bagian untuk kita memiliki satu kesatuan dengan orang percaya. Tetapi ketika tidak bisa terjadi, bagaimana? Ya, kita harus memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Ya, jangan padamkan dalam hidupmu. Makanya kita harus memiliki tadi connect dengan Tuhan secara pribadi. Ya. Kalau kita ibadah di gereja tapi tidak connect sama Tuhan, ya sama aja. Ya, apa? Senang-senang toh kan? Pulang cemberut lagi, mukanya kayak kades. Oke, ada pertanyaan lagi? Enggak ada Om, sudah. Oke, kalau tidak ada, kita akan berdoa ya agar apa yang kita pelajari hari ini semuanya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kami dapat bertemu, berkumpul di tempat ini. Kami dapat belajar firman-Mu, mengerti isi hati-Mu. Tuhan berkati untuk setiap kami yang mendengar, setiap kami yang belajar, dan tangan Tuhan sendiri yang memberkati kami. Tuhan, kami rindu menjadi generasi yang menghormati Engkau, menjadi generasi yang mengerti Tuhan, isi hati-Mu. Hamba berdoa untuk setiap kami Tuhan, yang sudah mendengarkan Tuhan rekaman ini. Tuhan berkati, Tuhan tumbuhkan kasih yang mula-mula, sehingga ketika Engkau datang untuk yang kedua kalinya, Engkau dapat bersuka Tuhan, karena kami sungguh-sungguh Tuhan menjaga kasih kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami letakkan segala apa yang kami kerjakan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Yeay, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Sekarang kita mau ada challenge nih teman-teman. Challenge-nya apa Kesha? Oke, challenge-nya bisa dicek di bawah ini di link deskripsi. Dan pemenangnya akan diumumin pada ibadah Persisna minggu depan. Oke, di tahun 2021 dong, Oh, tahun yang iya, baru benar. pastinya. Kami selaku panitia Natal Persisna 2020 mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Kami sekali. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dengan kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita tutup doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati ibadah Natal Persisna hari ini Tuhan, semuanya berjalan lancar berkat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sudah disampaikan oleh Om Widi dari firman Tuhan tadi Tuhan, kiranya itu bisa menjadi pegangan kami untuk melangkah di 2021 nanti Tuhan. Kami melangkah penuh kasih, kami menjadi berkat untuk sekeliling kami Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. See you. Shalom, kami dari Panitia Natal Persisna 2020 mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.